dilaporin dokter ke Polres Jakarta Selatan. Kasus apa? Oh, kasus yang sidik. Alah, memangnya dokter Janet takut ya? Dokter Janet itu nggak takut gitu ya. Silakan aja dilapor kemana kek, ke Mabes juga boleh ya kan, silakan aja gitu ya. Di situ kan dokter Janet mengingatkan dia, ada nggak pembulian di situ? Nggak ada ya, seperti itu. Jadi untuk dokter J, maaf ya punten ya, sekarang Dokter laporkan karena dokter merasa Anda sudah terlalu sering menyebarkan berita hoax, itu dugaannya dokter. Jadi secara hukum dokter akan melaporkan, dan monggo silahkan dijelaskan ke Bapak penyidik apa maksud Anda memposting bahwa dokter sudah masuk ke tahap sidik. Sementara sampai saat ini masih dalam penyelidikan atau lidik. Jadi Anda seorang dokter, kalau dokter menyebarkan fakta berdasarkan data, tetapi yang dokter lihat Anda dugaannya menyebarkan hoax. Ya salah satunya yaitu dokter masih dalam tahap lidik, kok tiba-tiba diberitakan dokter disidik dan postingan tersebut masih ada. Dan dokter sudah juga mereport ya. Jadi mau dihilangkan kayak apapun, postingan tersebut masih ada. Bagaimana kebohongan-kebohongan yang dia siarkan di sosial media ya, produk orang retinol, diuji retinol, kemudian dikatakan overclaim ya kan, kayak mana tanggung jawabnya ya? Itu tanggung jawabnya dunia akhirat loh ya. Merugikan orang lain, merugikan produk orang lain, yang mana orang itu kan memberikan nafkah untuk karyawannya. Kamu rusak dengan hoax ya kan? Kamu sadar nggak sih, kamu itu sudah melakukan pembunuhan ya. Kalau produknya orang kamu rusak nama baiknya ya, penjualan langsung terjun bebas, kemudian karyawannya harus di PHK, orang lain yang butuh pekerjaan, butuh penghidupan, kamu buat mereka ter-PHK kan. Gimana keluarganya ya, cari kerja susah ya, sekarang kondisi ekonomi lagi lesu kayak begini, kamu bikin huru-hara ya, perusahaan orang jadi anjlok bebas, karyawannya ter-PHK kan, kamu kan itu melakukan pembunuhan gitu ya. Jadi ada seseorang yang meninggal di kota Bandung ya. Ini seorang wanita. Seorang wanita diduga oleh temannya gitu loh ya. Yang berjumlah saat kejadian itu ada, mereka ini berkumpul 4 orang. Satu jadi korban. Artinya mereka dalam satu ruangan ini ada 3 nih. Ada 3, namun saat sekarang ini hanya baru 1 orang yang ditahan, yaitu yang diduga melakukan di lehernya. Yang kami lagi pertanyakan ini adalah apa motif dari ini. Lalu yang kedua, bagaimana tentang status tersangka yang lain yang kedua ini, gitu loh. Kenapa mereka tidak ditahan? Karena sepengetahuan kami dari bahan keterangan Tehani, dan ada juga rekaman pengakuan dari tersangka ini bahwa mereka ini tidak ada dalam satu ruangan yang sama pada saat tindakan ini terjadi gitu loh. Nah, kami rasa mungkin ada keterlibatan dari kedua kawannya ini gitu loh. Ini menjadi pertanyaan besar kami dari LBH Ilumni FH Unpad. Bagaimana mungkin katakanlah orang-orang yang disangkakan turut serta melakukan suatu tindakan ya, satunya ditahan, duanya tidak. Demi kejelasan perkara ini, saya rasa secara bijaksana seharusnya teman-teman penyidik itu melakukan penahanan ketiganya. Apalagi ada fakta, kalau kita bisa melihat kepada fakta yang terjadi di lapangan, bahwa pada saat tanggal 8 tersebut keluarga mengetahui korban ini meninggal, para ketiga tersangka ini tidak mengakui perbuatannya, bahkan berusaha menutupi tindak pidana yang terjadi dengan melakukan serangkaian kegiatan yang terstruktur seperti membersihkan
darah, membuang pisau. Itu kan keterangan-keterangan yang kita dapatkan seperti itu. Bagaimana mungkin orang-orang yang sudah pernah berusaha menutupi kejelasan dari suatu tindak pidana tiba-tiba ditangguhkan dan diberikan kesempatan lagi untuk lebih rapih lagi menutupi tindak pidana ini. Saya rasa kalau memang sesederhana itu, karena kan tadi disampaikan kita belum sempat beraudiensi dan berkomunikasi dengan teman-teman penyidik. Kalau sesederhana itu, saya rasa tidak bijaksana untuk melepaskan kedua orang ini. Memang kemarin saya datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka memastikan sejauh mana progres dari laporan saya terhadap saudari Nikita Mirzani. Oleh karena Nikita Mirzani panggilan pertama, panggilan kedua untuk klarifikasi sebelum dia ditahan di Polda Metro itu sudah 2 kali panggilan dan dia tidak hadir. Penyidik sampaikan ke saya, Bang, dia tidak hadir. Dalam konstruksi hukum atau SOP yang kita tahu, kalau 2 kali dipanggil klarifikasi tidak datang, artinya dilakukan gelar untuk penentuan dari klarifikasi menjadi penyelidikan dan bahkan penyidikan, ya kan? Nah, setelah itu, ketika akan dilakukan gelar, tiba-tiba NM ditahan. Nah, penyidik saya telepon. Memang saya intens berkomunikasi karena saya mau kasus ini selesai. Kemarin saya agak bicara keras, saya minta jangan bermain-main. Saya nggak mau main-main di kasus ini. Nah, lalu kemudian beliau janji dan tadi saya sudah berkomunikasi dengan Pak Kapolres. Memang saya ingin dia dapat efek jerah. Efek jerah. Saya minta dia ada efek jerah. Saya sudah WA Pak Kapolres, sudah beliau jawab akan tensi ya. Saya minta segera naik sidik dan tersangka. Nanti dibahasnya bukan sekarang. Ya. Sudah terlalu lama. Laporan saya Oktober. Ya, kejadiannya 23 September. Bahkan malam itu juga, tapi saya buat laporan yang lebih lengkap Oktober. Sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Maret, sudah 5 bulan. Apa ini? Pak Kapolda, lihat perkembangan di Polres Jaksel ini. Kapolres, Anda WA saya atensi, tapi tidak berjalan atensimu. Ya, saya selama ini sudah berupaya untuk lembut, baik. Ada orang dianiaya di kantor polisi, harusnya diamankan, tapi saya diam karena Nikita Mirzani banyak dapat masalah. Tapi laporan saya tidak ada yang namanya tawar-menawar dan lanjut.